Hai, Shalom anak-anak Tuhan. Selamat datang ke kebaktian online TCC buat kali yang ke-7. Saya ucapkan terima kasih kepada anda karena masih lagi bersama dengan kami untuk kebaktian online TCC ini. Saya ingin gunakan kesempatan ini untuk mengucapkan Happy Father's Day kepada bapa-bapa di luar sana. Semoga anda diberkati oleh Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulakan kebaktian online TCC kita. Haleluya Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kerana Engkau telah menyediakan ruang dan waktu ini Tuhan. Engkau berkatilah kebaktian online TCC ini Tuhan. Dan saya doakan semoga bapa-bapa di luar sana yang menonton YouTube kami ini diberkati oleh Engkau juga Tuhan. Biarlah firman-Mu akan sentiasa bersama dengan kami sampai selama-lamanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Sebelum kita mulakan kebaktian online TCC kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Praise and Worship. Let's go! Sungguh mulia nama-Mu di atas tahta kudus-Mu, Bapa yang setia, Juru Selamat dunia. Atas tahta kudus-Mu, Bapa yang setia, Juru Selamat dunia. Segala puji ku persembahkan pada Tuhanku yang berkuasa, penolong hidupku buat selama-lamanya. Segala puji ku persembahkan pada Tuhanku yang berkuasa, penolong hidupku buat selama-lamanya. Sungguh mulia nama-Mu di atas tahta kudus-Mu, Bapa yang setia, Juru Selamat dunia. Segala puji ku persembahkan pada Tuhanku yang berkuasa, penolong hidupku buat selama-lamanya. Segala puji ku persembahkan pada Tuhanku yang berkuasa, penolong hidupku buat selama-lamanya.
pada Tuhanku yang berkuasa penolong hidupku buat selama-lamanya. Yesus yang berkuasa, pada Tuhanku yang berkuasa penolong hidupku buat selama-lamanya. Segala puji ku persembahkan pada Tuhanku yang berkuasa penolong hidupku buat selama-lamanya. Segala puji ku persembahkan pada Tuhanku yang berkuasa penolong hidupku buat selama-lamanya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau bersamaku, Tuhan. Ya, kita berjumpa lagi untuk sesi yang seterusnya. Baik, saya coba tidak terlalu panjang pada hari ini, tetapi ada satu topik yang saya rasa kita mungkin setuju dengan saya. Yang tak setuju itu terpulang kepada pandangan masing-masing. Tapi apapun, kita berdoa dulu. Bapak Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena mengumpulkan kami sekali lagi, dan servis online ini dapat dibuat sekali lagi. Dan Bapak, apapun namamu ditinggikan, dan setiap orang yang mendengar mendapat sesuatu, bukan sekadar kata-kata biasa, tapi yang betul-betul memberi kekuatan kepada kami, memberi semangat, mengembalikan sukacita, mengembalikan damai sejahtera Engkau dalam kami semua. Tuhan, terima kasih. Sertai sekali lagi hamba-Mu, dan biarlah firman-Mu bicara kepada setiap kami dalam nama Yesus, amin. Oke, ya, tajuk saya hari ini adalah percaya Yesus adalah satu perjuangan. Ia adalah satu. Kenapa saya mengatakan dia begitu? Sebab percaya Yesus bukan satu benda yang semudah itu. Dan saya sangat percaya benda yang paling sukar yang kita hadapi dalam dunia sekarang adalah percaya. Kita ramai tak percaya dengan orang pun tak percaya dengan kita. Dan itu benda yang sangat mahal. Kepercayaan itu sebenarnya sangat mahal. Itulah kenapa saya samakan percaya kepada Yesus itu adalah suatu perjuangan. Dan setiap pribadi kita harus berjuang untuk percaya kepada Yesus. Baik, dalam firman yang pertama yang saya mau kongsikan adalah di dalam Lukas 10:3 yang berbunyi begini. Lukas 10:3, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Malah kalau kita tengok dalam Alkitab, banyak perkataan serigala, dan kita diumpamakan domba yang disimpan di tengah-tengah serigala. Jadi macam mana seorang domba mau melawan serigala? Bukankah ia harus berjuang? Dia harus berjuang untuk melawan dengan serigala. Sedangkan domba bukan binatang yang dilahirkan untuk berjuang. Dia hanya pandai makan rumput. Dia lebih kepada
binatang ternakan, dia bukan binatang pemangsa. Okey, itu, dan kita diumpamakan seperti domba, dan yang di sekeliling kita adalah serigala. Jadi seorang domba juga harus ada perjuangan dia untuk melawan serigala. Sebab serigala akan sentiasa, dia tak semesti membunuh kita dengan kekejaman. Dia boleh menipu kita, dia boleh menyimpang siurkan jalan kita. Itulah perjuangan yang kita semua kena hadapi sebagai percaya kepada Yesus. Firman yang seterusnya, saya habiskan firman dulu, nanti baru saya bersama dengan kita semua. Kisah Para Rasul, yaitu Kisah Para Rasul 20 ayat 29 hingga 31. Ayat 29, aku tahu bahwa sesuatu, aku pergi serigala-serigala, sekali lagi ya, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayang kawanan itu. Ayat 30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik anak-anak murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-henti menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 29 hingga 31 adalah tulisan Paulus. Dia mengingatkan bahwa kita semua diletak di tengah-tengah serigala, dan dia selama 3 tahun bersungguh-sungguh mencoba membawa jemaatnya percaya dan berjalan kepada Yesus. Jadi ternyata ya bukan begitu mudah bagi yang mengenali saya. Ada yang sudah 10 tahun bersama, kita juga sama-sama struggle untuk percaya kepada Yesus, untuk berjuang bersama-sama. Ia bukan perkara yang mudah, sebab kadang-kadang yang serigala ini tidak semestinya dari luar, banyak juga serigala itu dari dalam, yang tidak sengaja ataupun secara sengaja menyimpang iman kita, memberi pendapat-pendapat tertentu. Tapi apapun, saya mengingatkan kita semua, berjalan dengan Yesus adalah satu perjuangan. Kenapa percaya kepada Yesus satu perjuangan? Supaya kita sentiasa bersedia. Kalau kita tahu ada serigala di sekeliling kita, kita akan sentiasa bersedia. Tapi kalau kita berpandangan tidak ada apa-apa yang akan jadi, tidak ada musuh di sekeliling kita, mana mungkin kita bersedia. Itulah saya masih mengingatkan, itulah kenapa tajuknya hari ini, balik-balik saya akan katakan, percaya Yesus adalah satu perjuangan. Sebab ia bukan semudah itu, di mana dalam keadaan apapun dulu sampai sekarang tidak mudah untuk percaya berpegang kepada ajaran Yesus. Sebab terlalu banyak benda-benda lain yang mengambil atau menarik perhatian kita, hinggakan kepercayaan kita mungkin pudar, hinggakan iman kita juga mungkin pudar. Malah kita lihat kawan-kawan kita mungkin jauh dan kita lihat dia oke, sebenarnya mungkin dia tidak oke. Itulah, setiap percaya kepada Yesus adalah perjuangan pribadi. Ia adalah perjuangan pribadi setiap orang yang percaya. Itulah kenapa saya bawa firman ini pada hari ini. Baik, jadi ada berapa benda yang kita harus terus percaya dan berjuang untuk iman kita. Pertama, percaya Yesus dalam apapun keadaannya. Keadaan sekarang sangat sukar. Sebenarnya percaya Yesus sukar dari dulu sampai sekarang, dia tak pernah berubah. Tapi apapun yang datang kepada kita, tekap teguh di dalam Tuhan. Dan ada banyak benda yang kita lihat, ada banyak benda yang di sekeliling kita. Bukan kata kita mengatakan mereka salah atau apa, tetapi jangan kita juga terlalu terpengaruh hingga kan kepercayaan kita mula pudar. Kemudian itu percaya kepada Yesus. Yang pertama, percaya kepada Yesus walau apapun keadaan. Dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita diberkati, dalam keadaan apapun. Nah, sebab ini keadaan-keadaan yang semua
Sebagian besar kita akan alami kematian ahli keluarga, kematian orang tersayang, berpisah, putus cinta, mungkin kecewa, tidak berjaya cari pekerjaan, gagal dalam peperiksaan, gagal dalam banyak perkara, gagal sana sini. Ini semua akan dilalui. Dan apapun keadaan, saya ingatkan semula, apapun keadaannya, tetap percaya. Apapun keadaannya, percaya Yesus bukan semuanya berubah jadi baik. Kalau kita sempat melihat cerita-cerita awal iman Kristen yang awal, kalau ada kesempatan untuk belajar atau melihat atau membaca di Google, kita akan jumpa penganiayaan yang pertama akan berlaku kepada siapa? Orang yang percaya Yesus. Dan ternyata itulah perjuangan setiap kita. Yang seterusnya, tetap memberi kepada pelayanan dan gereja. Apapun keadaannya, memberi persepuluhan, memberi persembahan, tetap kita lakukan. Dalam keadaan kita berada atau tidak berada, atau apapun keadaan, saya cadangkan, ia adalah tidak mudah. Itulah kenapa saya masih ingatkan, ia adalah satu perjuangan. Memberi tidak mudah, membeli untuk diri sendiri mudah, tapi untuk memberi kepada Yesus tidak mudah. Jadi kalau kamu yang dah mula bekerja, dah lama sedikit atau dah mula bekerja dengan gaji yang agak besar, dalam bulan 4 biasanya kita akan menghantar laporan pendapatan untuk cukai. Kerjaan akan mengenakan cukai kepada pendapatan kita, baik secara individu atau syarikat ataupun secara company lah, semuanya akan dikenakan. Dan setiap tahun kita kena bayar jumlah-jumlah tertentu yang telah ditentukan. Dan bukan hanya itu, kita juga kena hantar penyata pendapatan kita untuk menyatakan, dan dia mesti sah. Kalau tidak, kerjaan kita mungkin susah mau berfungsi dengan baik. Jadi kalau kerjaan dunia juga memerlukan persepuluhan, memerlukan keuangan, dan kita wajib memberi kepada mereka, mengapa kita tidak berani memberi kepada Tuhan? Itulah saya katakan, ia adalah satu perjuangan. Kita mungkin suka lihat sport car kita dulu daripada memberi kepada Tuhan. Kita melihat handphone baru, kita tak kisah beli handphone baru, tapi kita kisah kalau mula memberi kepada Tuhan. Kita mula kisah, dan kita mula mempersoalkan banyak barang. Kita rasa tidak ada keperluan. Itulah kita tidak boleh salahkan gereja ataupun di mana bila dia tidak berkembang. Perjuangan adalah setiap pribadi, bukan kepada gereja, kepada pribadi. Dalam apapun, bankrupt atau tidak, bagi saya memberi harus terus dibuat. Ia bukan benda yang kita patut delay. Berilah. Saya percaya yang masih struggle dengan hal ini, mula memberi sedikit. Kalau tak dapat memberi 10, cikgu cadangkan, saya cadangkan memberi dalam kadar yang selesa dan tingkatkan sampai dia menjadi 10. Okey? Kalau kerjaan dunia juga mengenakan kita cukai, kerjaan syurga tidak mengenakan kita cukai, tapi Alkitab mengatakan siapa yang tidak memberi, dia adalah seorang pencuri. Seterusnya, ketiga, terus bersekutu bersama. Kalau ada kesempatan, ada ruang, terus kita bersama dengan kawan seiman kita, kawan seiman dari gereja, dari sekolah, dari mana-mana, terus bersekutu. Sama adanya, apapun yang kita lakukan, biarlah firman Tuhan diceritakan sedikit, dikongsikan bersama, supaya obor atau api di dalam kita itu terus menyala dan panas, supaya perjuangan kita masih bersemangat. Kalau kita lihat, kenapa bersekutu ini penting? Sangat sukar kita nak buat sesuatu benda bila kita sendiri, apapun pekerjaannya. Tapi bila kita 2-3 orang atau lebih ramai, banyak benda kita boleh lakukan. Malah dari orang yang tidak percaya pun tahu hal ini. Malah kita lihat pun daripada ramai orang,
kita kena berkumpul bersama supaya ia terus kuat. Seperti juga longgokkan api. Kalau hanya satu kayu api, tidak lama dia panas. Selepas itu dia akan malap dan akhirnya padam. Tetapi bila kayu itu banyak, dibiarkan di atas longgok api itu, dia akan menjadi lebih lama panas, lebih lama dia akan tahan. Itulah perjuangan kita seterusnya, berkumpul bersama. Kalau ikut perasaan malas kita, ya kita ada perasaan kita malas. Kalau kita terus layan dia, kadang-kadang perjuangan itu menjadi kendur. Jadi bila ada persekutuan orang percaya, kalau tidak halangan menghalang kita, tidak sebab yang munasabah berkumpul bersama. Tidak semestinya kongsi firman Tuhan terlalu lama. Hanya berdoa bersama, hanya bercerita bersama, hanya mengingatkan sesama kita pun memadai. Bersosial bersama pun memadai. Sambil kita lihat kawan seiman kita rasa lebih kuat walaupun kita tidak bercerita tentang Tuhan. Oke, yang keempat, apapun perjuangan berjalan dengan Yesus, saya mengingatkan kita semua terus menjadi baik hati walaupun selalu kena tipu dan dikhianati. Nah, kalau kita lihat keadaan orang politik di negara kita, belajar juga daripada mereka. Dengan kata kita tidak tahu politik, saya rasa bagus juga kita tahu. Sekejap mereka bergaduh, sekejap mereka berkawan, sebab mereka mau mencapai tujuan yang satu, jadi pemerintah. Kenapakah kita orang percaya tidak boleh memiliki sifat yang sama? Kenapa kita harus membenci? Ya, kekalkan terus baik hati. Orang yang menipu kita tidak boleh hilang. Di mana saja ada saja orang mau menipu kita, ada saja orang mau mengkhianati kita. Ya, kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Tapi jangan karena hal itu kita tidak percaya kepada Tuhan. Adalah bahaya pengajaran yang hanya mengajar tentang berkat, tapi tidak memberitahu kita tentang kebenaran yang sebenarnya. Orang yang menipu kita, orang yang mengkhianati kita, bukan karena bukan Tuhan mau memberinya kepada kita, tapi dia membenarkan untuk menjadikan kita lebih lagi kuat, lebih lagi teguh. Jangan sakit hati terlalu lama dan terus menjadi baik hati juga. Jangan karena sekali kita ditipu kita tidak mau tolong orang lagi. Jangan begitu. Nah, saya mengajar diri saya mengajak kita semua. Walaupun kadang-kadang ia menyakitkan, mestilah sangat sakit bila kita dikhianati, tapi janganlah alasan itu menjadikan kita jadi jahat. Kita tidak perlu serupa dengan mereka. Kita masih mesti kekal original Yesus di dalam kita. Itulah kenapanya berjuang. Seterusnya, tinggalkan kepahitan dan hidup dalam sukacita. Ya, mungkin kita dalam kehidupan ini ada banyak kepahitan yang mungkin kita lalui, ada banyak kegagalan yang kita mungkin lalui. Jangan biarkan kepahitan itu, kegagalan itu mengambil sukacita dalam hidup kita. Jangan biarkan, sebab adalah rugi benda yang kita tidak mampu ubah di belakang, tapi dia merobek masa depan kita. So jangan biarkan kepahitan itu berlalu. Kita kena lepaskan dia. Saya tidak berapa tahu, tapi saya ada beberapa cadangan bagi yang menghadapi kepahitan yang luar biasa. Kamu saya cadangkan begini. Saya sendiri tak pernah buat, tapi saya rasa individu itu berbeza. Kalau saya tak guna cara ini, tapi satu cara yang saya rasa yang mungkin kamu boleh guna. Ambil satu kertas, tulis semua kepahitan dalam hidup kamu. Lepas itu kamu bakar. Bukan apa? Supaya kamu rasa dia sudah berlalu. Ada orang memerlukan hal ini, ada orang tidak. Itu terpulang kepada pribadi. Tulis semua kekecewaan, kesakitan dalam satu kertas. Kemudian untuk melepaskan perasaan itu mungkin kamu kena bakar. Jadi benda itu kan hilang di situ. Kamu akan rasa kelegaan. Ini bagi setengah orang yang memerlukan rawatan seperti ini. Tapi saya percaya berkesan kepada ramai orang. Tak percaya boleh coba tulis semuanya. Orang yang mengecewakan kita. Kemudian ujungnya lepas kita bakar, kita maafkan dia. Kita akan rasa lebih
lega. Dan di satu saat yang lain ditulis di depan bilik kita, aku meninggalkan segala kepahitan, hari ini aku akan berjalan dengan sukacita. Beri semangat kepada diri kita. Kemarin saya ditipu, hari ini sukacita bersama dengan saya. Ini kata-kata sebenarnya bermakna kepada kita semua. Seterusnya, yang keenam, percaya kepada Yesus adalah satu perjuangan. Jadilah orang Kristen yang matang, bukan manja. Jadi orang Kristen yang matang, jangan jadi orang Kristen yang manja. Berhenti menjadi Kristen kanak-kanak, berhenti lagi tinggal dalam remaja Kristen. Jadilah Kristen ibu bapa, jadilah Kristen yang matang, supaya perjuangan itu berjaya dimenangi. Kamu setuju atau tidak dengan apa yang saya cerita hari ini, saya pulangkan kepada kita semua. Tetapi berjalan dengan Yesus, saya sendiri menganggapnya adalah satu perjuangan. Dan perjuangan itu harus dimenangi oleh setiap individu. Setiap individu. Orang saya boleh memberitahu, boleh membimbing, seterusnya individu itu sendiri kena mengambil bahagian. Tidak hanya sekadar mendengar, tapi bertindak. Dan firman yang terakhir yang saya mau kongsikan di sini adalah Filipi 4:12. Filipi 4:13 yang berbunyi begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Untuk kita memenangi perjuangan ini, Roh Kudus sudah bersama dengan kita. Panggillah Roh Kudus menyertai kita, supaya segala yang kita tanggung ini, kita mampu tanggung dalam semua hal, sebab sumber kekuatan kita adalah kepada Tuhan. Sekali lagi, percaya kepada Yesus adalah perjuangan setiap pribadi. Renungkan firman ini, renungkan apa yang saya ceritakan pada hari ini. Ada 6 perkara saya simpulkan sekali lagi sebelum saya habis. Dan sebentar dengan minggu ini juga saya mengucapkan Happy Father's Day bagi bapak-bapak semua, dan juga anak-anak yang ada di sinilah yang dengan kami. Saya ingatkan, sila ucapkan selamat Hari Bapa kepada bapak-bapak kamu semua, dan sesiapa sajalah yang berkenan, yang kamu rasa adalah bapa dalam hidup kamu. Baiknya bapa rohani, baiknya bapa sebenar, baiknya bapa apapun juga yang kita rasa di seorang bapa, ucapkan. Oke? Dan kalau boleh, terutama bapak yang melahirkan, bapak sebenar, kamu beri mereka hadiah, beri mereka sesuatu supaya mereka rasa dihargai. Itu juga menunjukkan kematangan iman kita. Oke? Baik. Dan saya ulang yang 6 tadi. Percaya kepada Yesus apapun keadaannya, tetap memberi, terus bersekutu bersama, baik hati, terus menjadi baik hati walaupun disakiti dan dikhianati, tinggalkan kepahitan dan hidup dalam sukacita, dan akhir sekali jadilah Kristen yang matang, bukan manja. Tuhan memberkati. Terima kasih semua. Amin. Haleluya, terima kasih kepada Mr. Andrew Bong atas firman yang telah dia sampaikan tadi. Semoga firman tersebut akan memberkati anda semua. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami, follow Instagram dan Facebook kami. Happy Father's Day, Tuhan memberkati. Bye-bye.